Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran tematik muatan pelajaran matematika, tema 2, subtema 3, yaitu tentang garis bilangan. Ya, sambil anak-anak memperhatikan video pembelajaran, anak-anak bisa membuka buku butenanya halaman 152. Baiklah, sekarang kita mulai ya. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan yang berawalan dari angka 0. Ya, di sini anak-anak bisa memperhatikan yang namanya garis bilangan itu yang mana ya, Bu? Nah, ini adalah garis bilangan ya yang Bu Guru tunjuk dengan tanda panah. Ya, ini adalah garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan ada titik-titik ya dengan jarak yang sama. Ya, titik-titik ini adalah nanti sebagai tanda tempat bilangan pada garis bilangan. Kemudian di ujung garis bilangan terdapat tanda panah, di mana tanda panah ini menunjukkan bahwa garis bilangan itu masih bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Ya, jika kita membutuhkan bilangannya lebih dari 13, silakan dipanjangkan lagi. Ya. Oke. Untuk bilangan pada garis bilangan, ya anak-anak perhatikan di sini. Semakin ke kanan, bilangan pada garis bilangan akan semakin besar, ya. Semakin ke kanan, bilangannya akan semakin besar. Kemudian kita perhatikan lagi ada contoh ya anak-anak. Yang pertama, di sini ada bilangan 68, 69. Loh, di sini kosong dan ada 74 di sini. Kita di sini diminta untuk melengkapi garis bilangan yang tertera di sini, ya. Yuk, kita isi bareng-bareng ya. Setelah 68 itu 69, kemudian angka berapa? 70. Tuh. 71, 72, 73, terakhir yaitu 75. Ya, semakin ke kanan bilangan akan semakin besar. Yang kedua, bilangan depannya belum terisi. Di tengah ada 124, 125. Ya, berarti untuk mengisi ini kita lihat semakin ke kanan semakin besar, berarti bilangan yang sebelah kirinya itu akan lebih kecil dari bilangan yang sebelah kanan. Yuk, kita isi yang sebelah kiri dulu ya. Sebelum 124, di sini isinya adalah 123. Kemudian 122 dan di sini 121. Kita lengkapi yang sebelah kanan. Setelah 125 yaitu 126, 127. Sampai di sini anak-anak paham ya dalam melengkapi garis bilangan. Sekarang kita lanjutkan. Penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Di sini terdapat garis bilangan, ya. Jika ada soal penjumlahan 4 ditambah 5, itu sama dengan berapa? Nah, ini dilihat ya anak-anak. Kita mulai melangkahnya dari bilangan 0. Berjalan 4 langkah ke depan, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke depan. Hasilnya yaitu tempat berhentinya yang terakhir, yaitu bilangan 9. Jadi, 4 ditambah 5 yaitu 9. Next. 5 ditambah 2.
Yuk, kita perhatikan. Maju 5, kemudian dilanjutkan 2 langkah ke depan. Ya, dia berhenti pas di bilangan 7. Jadi kesimpulannya 5 ditambah 2 yaitu 7. Selanjutnya 4 ditambah 7. Ya, maju ke depan 4 langkah, kemudian dilanjutkan 7 langkah ke depan. Ya, berhenti di angka 11. Jadi 4 ditambah 7 yaitu 11. Nah, untuk soal cerita. Ya, ada satu contoh. Ayah dan kakak sedang menanam bunga yang memiliki panjang 4 cm. Setelah beberapa hari, tanaman bunga bertambah panjang 5 cm. Tentukan jumlah tinggi pohon bunga tersebut. Ya. Jadi ketika ditanam, itu pohonnya tingginya 4 cm. Setelah beberapa hari itu naik atau tingginya bertambah 5 cm. Sekarang tinggi pohon berapa ya? Ya, anak-anak bisa menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikannya. Lihat. Nah, ke depan 4, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke depan. Ya, berhenti di angka 9, 4 ditambah 5 yaitu 9. Ya. Untuk pengerjaan soal cerita yang dituangkan ke dalam bentuk garis bilangan, anak-anak harus bisa memahami. Ya, ketika soal cerita itu ada yang bertambah tinggi, ada yang maju ke depan, melangkah ke kanan, ya itu merupakan tipe-tipe soal dalam bentuk penjumlahan. Ya, jadi anak-anak bisa menuangkannya dengan menggunakan garis bilangan. Ya, jadi menentukan hasilnya bisa dengan bantuan garis bilangan. Begitu ya anak-anak. Ya, untuk menambah supaya anak-anak lebih paham dengan materi garis bilangan, anak-anak bisa mencoba latihan-latihan yang ada di buku ya. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Ya, insya Allah sudah paham semuanya. Ya. Selalu semangat anak-anakku. Ya, semoga keadaan segera membaik. Kita bisa berjumpa di madrasah tercinta kita. Ya, selalu jaga kesehatan. Ya. Selamat belajar anak-anakku. Bu Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.